waktu yang diberikan oleh Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh yang terhormat Bapak Kasih PAU, Bapak Dr. Andes Ibu SMH, Bapak-bapak ketua rombongan dan ketua regu yang saya banggakan. Saya yang diamanati untuk menjadi ketua kloter di kloter 40 SOC, ya, khusus Kabupaten Pekalongan, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih PAU. Ini ingin sedikit menyampaikan saja, ya, artinya namanya seluruhnya tadi sudah disampaikan dengan detail oleh Pak Kasih PAU, yang juga beliau juga sebagai pembimbing, ya, pembimbing ibadah atau TPIHI pada kloter 40 nanti bersama dengan kami yang ada di 40. Yang pertama, bahwa kami sebagai ketua kloter itu melaksanakan tugas dari Kementerian Agama, ya, jadi tidak kemudian kami itu lebih paham, lebih pintar atau lebih pengalaman, ya. Kami justru sama sekali belum punya pengalaman, ya. Maka dari itu tentu dengan adanya Bapak Ketua Rombongan yang rata-rata dari para kiai, dan juga kami yakin sudah berkali-kali dan bahkan sering menyelenggarakan ibadah haji dan umroh, serta dari Bapak-bapak Ketua Regu yang juga pasti berkompeten di bidang tugasnya ataupun pekerjaannya sehari-hari, sehingga terpilih sebagai perangkat kloter. Ini tentu kerja kita dan nanti kerja tim, kerja bersama-sama. Jadi sukses dan tidaknya penyelenggaraan haji ini adalah kerja tim bersama. Jadi tidak mungkin nanti kita ingin mabrur sendiri, tapi tujuan dan cita-cita kita, perlu kita komitmen bersama adalah untuk mabrur seluruhnya, baik kloter 40, kloter 39, umumnya di Kabupaten Pekalongan. Kemudian yang kedua, sebagaimana hari ini kami berupaya untuk mengenal panjenengan satu persatu, yang mungkin nanti akan kami buat grup, ya. Kami mohon izin, tadi sudah ada yang kami masukkan di grup kloter 40 yang nomornya yang kami punyai, ya. Namun nanti kami akan meminta data ke PAU secara pasti, nomor aktif dari panjenengan, dan nanti kami izin untuk bisa dimasukkan ke grup untuk informasi-informasi selanjutnya. Panjenengan juga perlu nanti memperkenalkan atau mengenali anggota panjenengan masing-masing, ya. Rombongan juga nanti harus betul-betul memahami masing-masing ketua regunya siapa, ya. Satu rombongan ada 4 ketua regu, nanti bisa bikin grup sendiri, silakan. Kemudian ketua regu juga bisa membuat grup untuk 10 orang anggota di dalam grup panjenengan itu, sehingga nanti kami mendapatkan informasi dari PP Arab Saudi, kami share di grup rombongan dan ketua regu, bisa langsung panjenengan tindak lanjuti untuk share ke masing-masing atau ke seluruh anggotanya. Kemudian yang ketiga, ini pesan dari kegiatan kemarin kita pembekalan di Kambil, ini untuk bisa mengidentifikasi, ya, atau memetakan data anggota atau jamaah yang ada di regu maupun di rombongan kita masing-masing, ya. Nanti ini datanya mungkin kalau kami yakin kayaknya sudah tabungan, ya, karena rombongan ini sudah tabungan dari KPIA, kemudian ke bawah ke regu sampai dengan ke jamaah. Ini mana yang jamaah yang lansia, kemudian mana-mana jamaah yang riski atau risiko tinggi, ya, yang mungkin punya penyakit, komorbid dan seterusnya. Kemudian selain itu nanti jenengan betul-betul mengenali, sebagaimana tadi ada pertanyaan, nanti juga para jamaah akan diberikan gelang identitas, ya. Jadi nanti ada yang gelangnya warna merah, itu berarti yang berisiko tinggi, yang tentu harus ada pengawasan yang secara ekstra dari Bapak Ketua Regu maupun Bapak Ketua Rombongan. Termasuk juga nanti pada saat prosesi pelaksanaan ibadah ini tentu tidak bisa disamakan dengan yang gelang warna hijau yang sehat, ya, ataupun gelang yang warna kuning yang
yang mungkin sehat tetapi ada sedikit mungkin yang kurang sehat gitu. Jadi itu berjenjang antara merah, kuning, kemudian hijau. Kemudian yang keempat, ini pahlawan penjenengan nanti mengingatkan di anggotanya kaitan persiapan pemberangkatan dan seterusnya ya, terkait barang bawaan yang saya kira sudah dijelaskan seluruhnya pada saat manasik baik di tingkat kecamatan maupun pada level kabinnya. Saya kira sudah ya kaitan barang bawaan supaya tadi Pak Kasih dengan itu tidak terjadi kemudian ada barang dibongkar kemudian dan seterusnya ya. Ini pahlawan nanti diingatkan kembali, termasuk terkait dengan obat-obatan. Barangkali ada yang biasa kalau sehari minum obat apa dan seterusnya, ini juga panjenengan edukasi ke masing-masing jamaah. Yang kelima, ini terkait kaitan plotting kamar yang ada di hotel. Ini yang kami tahu itu kamar-kamar itu sudah di-plotting dari PPH Arab Saudi ya, bagian akomodasi. Ya itu bisa jadi nanti ada yang terpisah, okay? Misalkan penjenengan satu regu kan ada 10 orang ya, dengan penjenengan 11. Manakala ada yang lansia itu bisa jadi nanti di lantai 1 misalkan ya, karena lansia tidak mungkin naik turun, sedangkan penjenengan bersama anggota yang lain bisa jadi di lantai 2 atau lantai 3. Nah, ini perlu nanti strategi siasat dari penjenengan untuk bisa tetap menginformasikan dan juga bisa tetap mengawal ataupun mengontrol jamaah yang terpisah tersebut. Okay? Jadi misalkan simba-simba atau buyut dan sebagainya ada yang di lantai 1, penjenengan sebagai ketua rombongnya atau ketua rombongannya terpisah, ini perlu ada strategi untuk ya paling tidak sering visitasi dan seterusnya ya, seperti itu. Termasuk juga ini ada perintah dari provinsi untuk mendata jamaah yang kiranya membutuhkan makanan yang secara berbeda. Artinya mungkin ada yang di antara jamaah penjara itu yang daharnya itu dahar yang harus bubur, tidak bisa dahar yang nasi semestinya, itu mohon untuk bisa didata. Ini nanti data ini sebelum kita masuk ke Donodan sudah harus kami ketua kota kirim ke provinsi. Jadi nanti regunya penjenengan itu ada berapa orang, kemudian satu rombongan itu juga ada beberapa orang yang membutuhkan asupan makanan yang mungkin berbeda, mungkin yang harus karena yang lunak, bubur dan seterusnya. Ini nanti akan dicatat dan dilayani secara berbeda dengan yang umumnya. Yang lain itu terkait dengan buku panduan tadi yang Pak Kasih inginkan, ini kan masih menunggu ya Pak Kasih, karena tadi juga baru ada sekitar 2000, itu pun untuk diutamakan kloter-kloter awal. Terkait itu juga kami nanti akan berusaha share ke grup rombongan dan regu terkait dengan form-form ya. Form-form itu ya berangkul lah seperti itu, jadi itu bisa untuk gambaran ya, apa saja yang mungkin penjenengan nanti perlu cek di setiap etape atau di setiap kegiatan ya. Kalau tadi yang Pak Kasih itu kan sudah ada di Madinah, nanti tugas saya seperti apa, tugas penjenengan seperti apa, itu kan sudah ada. Namun nanti agak lumayan detail barangkali ketika kami nanti sudah menyusun dan bisa nge-share ke grup penjenengan terkait dengan form-form apa saja yang harus penjenengan catat dari anggota penjenengan. Misalkan kalau yang ibadah barangkali itu ada misalkan yang sudah ihram berapa saja, misalkan itu nanti ada form-form seperti itu. Itu nanti tanggung jawabnya adalah berjenjang dari kami kemudian ketua rombongan dan sampai kepada ketua regu, seperti itu. Mungkin dari kami itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali nanti bisa ditambahkan dari Pak Bianto sebagai ketua kloter 39, barangkali ada yang tertinggal terkait dengan perjalanan. Kalau terkait dengan pembimbing ibadah nanti berarti dari Pak Kasih dan juga dari Bu Kaji Samsia yang ada di kloter 39, dan juga mungkin dari kawan-kawan Akes juga nanti akan ada tambahan-tambahan. Terima kasih dulu dari kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tergantung dari komunikasi antara petugas dari Kementerian Agama, saya selaku pembimbing ibadah dengan
Karu dan Karo. Karena kami tidak mungkin kami berdua untuk melayani satu kloter yang jumlahnya 355, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Bianto selaku Ketua Kloter bahwa Kabupaten Pekalongan ini akan digabung dengan Kabupaten Pemalang. Tentu saja ini perlu ada koordinasi di antara Pekalongan dan Pemalang supaya nanti para jamaah bisa terlayani, terutama saya sebagai petugas pembimbing ibadah. Saya tidak ragu Bapak-bapak, karena apa? Saya sudah bertemu dengan para petugas Karo dan Karo yang tentu saja sudah tidak asing lagi dengan rangkaian ibadah haji. Saya bicara tentang rangkaian ibadah karena saya bertugas sebagai pembimbing ibadah. Kalau urusan manajerial dari lain-lain sebagainya itu adalah tugas dari ketua kloter. Mohon maaf, meskipun nanti kita harus berkoordinasi dan berkomunikasi itu karena kewenangan adalah di tangan ketua kloter. Bapak-bapak yang kami hormati, tadi sudah diperkenalkan ya, saya Siti Samsia, tugas saya di MIN Pekalongan. Saya sebagai kepala MIN Pekalongan, dan rumah saya kebetulan di sebelah sini. Ya, rumah saya di Rejo Barat ini. Sehingga apabila ada keperluan yang berkaitan dengan peribadahan, nanti kita bisa berkomunikasi, apalagi nanti akan dibuat grup dan tentu saja kita bisa komunikasi lewat grup itu. Saya kira itu Bapak-bapak nggih. Dan yang terpenting ini, karena saya perempuan, tentu saja berkaitan dengan ibadah nanti di Tanah Suci, khususnya di Padang Arafah. Itu kan saya jelas tidak mungkin melaksanakan atau memimpin khutbah wukuf. Nah, jadi nanti kita akan berkomunikasi, bekerja sama dengan para Karo dan Karo di kloter 39 ini yang semuanya sudah menjadi atau bertitel Bapak Haji dan Poro Kiai. Kula matur nuwun sangat iki. Nyuwun dibantu mangke dalam khutbah wukuf dan yang lain sebagainya. Karena saya yakin Bapak-bapak sudah banyak pengalaman, sehingga kita berharap haji kita mabrur bersama dengan jamaah. Nggih, Bapak-bapak nggih. Semoga pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar, karena kita tahu bahwa haji tahun ini adalah 30% lansia. Tapi kalau kita bisa bekerja sama, menjalin komunikasi yang baik, saya yakin para lansia insya Allah bisa kita bantu untuk meraih kemakmuran. Amin. Ngoten mawon yang saged kawula aturaken. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai yang hadir pada pagi hari ini, Pak Kasih PAO, PPIH Motor, Mas TKR. Kebetulan ada bos saya juga, Kepala Dinas Kesehatan yang saya hormati, Pak Casmudi, dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, intinya saya perkenalan dulu. Satu, nama saya Dr. Miftahul Ulum, dinasnya di RSUD Aceh. Terus informasi yang perlu saya sampaikan adalah untuk perangkat kloter dari Kemenang itu kan sudah fix, insya Allah sudah jelas namanya. Sementara dari tenaga kesehatan karena belum ada pengumuman resmi. Jadi bisa jadi saya yang di kloter 39, bisa jadi saya di kloter 40, ataupun saya di luar kloter dari 39 dan 40. Tapi pada prinsipnya jenengan akan didampingi satu dokter dan 2 perawat. Fungsinya adalah tentang kesehatannya seperti ini Pak. Intinya kami dari tim kesehatan
fokus dan tugas utamanya tentunya dalam bidang kesehatan, akan sangat mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu Ketua Regu dan Ketua Rombongan. Mungkin terlebih dari Ketua Regu, karena dari Ketua Regu kalau regu-regunya sehat, regu-regunya mampu untuk melaksanakan semuanya dengan baik, insya Allah kan nanti secara keseluruhan akan baik. Karena memang tantangan dari Kementerian Kesehatan sudah digembor-gemborkan bahwa memang ini adalah ramah lansia. Jadi selamat mungkin saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah diamanati sebagai Ketua Regu. Jadi jenengan itu sudah dipilih yang dianggap sangat mampu untuk mengkoordinir 10 jamaah dalam regu panjenengan, gitu ya. Jadi kami kemungkinan besar nanti siapapun dokternya akan meminta bantuan akan minta kerjasama pada beberapa hal. Yang pertama, misalkan kami menyampaikan informasi tentang kesehatan. Contoh misalkan pada saat embarkasi kami memberikan informasi Bapak Ibu tolong dikoordinasikan obat-obat yang dibawa apa. Jadi jenengan nanti disampaikan kepada anggota unit jenengan sedoyo. Ya. Terus misalkan nanti pada saat persiapan ke Arafah, tolong didata Pak, apakah ada yang butuh kursi roda ataupun yang lain, nanti biar dikoordinasi secara kesehatan apakah butuh entah disuntik, entah diimbus atau apa. Seperti itu ya. Jadi satu, kami akan komunikasi memberikan informasi ke panjenengan semua. Yang kedua, jenengan juga bisa memberikan informasi ke kami. Tadi ada pertanyaan bagaimana caranya kami ini sehat atau tidak. Secara umum intinya cuma dua Pak. Satu, dari keluhan, kalau ada yang keluh apa-apa tolong disampaikan saja kepada tenaga kesehatan kloter. Yang kedua, dilihat, karena selain yang dirasakan, apa yang kita bisa lihat, contoh baik lemas, badannya nggak mau makan, nah itu dilaporkan saja nanti biar tenaga kesehatannya yang periksa lebih lanjut. Jadi nanti ketahuannya pada saat awal. Seperti itu. Yang ketiga, sebenarnya kami mohon bantuan kepada jenengan semua. Jadi nanti dari tenaga kesehatan itu akan ada daftar jamaah haji yang sangat resiko tinggi. Nek bejonen jenengan dapat jamaah itu atau tidak. Pada saat jenengan dapat jamaah resiko tinggi, kami mungkin akan sering berkomunikasikan jenengan dalam hal pemantauan jamaah itu. Misalkan Sinten terdapat di regu siapa, ya kemungkinan saya sebagai tenaga kesehatan akan sering berkoordinasi untuk memantau tersebut. Seperti itu. Terus yang kedua, misalkan dari sisi kesehatan teknisnya tentang kursi roda, kami sebenarnya dipesankan dari Kementerian Kesehatan agar permasalahan tentang siapa nanti yang bertanggung jawab tentang kursi roda itu sebaiknya sudah dikoordinasikan dari sekarang. Jadi kan nanti ketahuan nih, dalam regu ada 10 orang, ternyata siapa yang butuh kursi roda. Jenengan sudah bukan sama jamaahnya, sudah bukan sama tabungannya, ininya sudah jelas. Seperti itu tentang nanti tentang kondisi kesehatan itu butuhnya apa. Mungkin secara umum seperti itu yang dapat saya sampaikan. Intinya monggo sama-sama kerjasama sehingga kita bisa menunaikan amanah kita masing-masing. Semoga anak semuanya ini Bapak Ibu semua, Pak Yai semua, dia telah berterima sangat atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup. Jadi ini jam 11.10.43. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Monggo kalau tidak ada. Ini takone keri takon. Monggo Pak. Salim Jibri. 5 menit Pak Salju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kasih dan para guru yang kami cintai, nanti akan membantu kita, dan para harum yang kami banggakan, bahwa kita bersama sudah kurang berat ya.
yang perlu kita satukan persepsi adalah bahwa kita adalah misi ibadah haji Kabupaten Pekalongan, betul? Maka yang sudah sering disampaikan oleh beberapa narasumber terkait dengan permanasikan itu adalah kita harus bahu membahu, kita harus kerjasama yang kompak. Karena kita di sana itu sudah namanya haji, maka tidak ada kata-kata itu Miftahul Ulum, itu As-Safa, itu An-Nahdiyah, tidak ada. Semuanya adalah jamaah haji Indonesia Kabupaten. Maka ketika kita menangani ada orang yang kesasar, ada orang yang kemudian di sana itu jatuh misalnya, maka siapapun berhak untuk bisa menangani itu dan menolong. Nah, kemudian Allah kan sudah menyampaikan wa may yaf'al min khairin ya'lamullah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan mengetahui. Artinya apa? Allah akan memberikan pahala kepada panjenengan yang sebesar-besarnya. Ini sudah kenal kabeh insyaallah. Ada Pak Ibnu Soleh, ya, ini yang sering ketemu Pak Selamat Bukodam, ini kan Pak Sahroni itu kan kenal kita. Walaupun Pak Sahroni mungkin As-Safa ya, mungkin Pak Bukodam nanggon Asmar Husna. Jadi kita bersama-sama. Insya Allah Miftahul Ulum akan bergabung dengan satu As-Safa. Betul Pak? Yang kedua adalah dengan Asma Husna. Dulu saya juga begitu dengan Asma Husna, dengan As-Safa bareng-bareng ya itu. Dan dengan pembimbingnya waktu itu Pak Ibrahim apa ya, itu baik dengan kami sama-sama. Kemudian Bu Samsia harus kerjasama dengan baik. Ini ketua kloter itu teman saya. Waktu saya pengawas di Petung, ternyata tambah menang Petung. Orang gelap dunke harus menang baik. Alhamdulillah. Dan Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Kami senantiasa akan mengajak panjenengan dan saya sendiri untuk senantiasa kerjasama yang sebaik-baiknya, sehingga nanti kita tidak boleh kemudian mabrur ji harus mabrur kabeh. Ya mabrur semuanya harus mabrur semua. Amin Allahumma. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, hanya penguatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salim Jepri. Jadi ini kan saya katakan komposisi ini 90% ditunggu surat resmi. Tapi saya sudah mencoba beberapa komposisi. Pak coba MU gabung dengan An-Nahdiyah, tidak boleh sisa banyak. Pak coba MU gabung dengan yang 3 KPA juga tidak boleh. Itu sudah beberapa komposisi sudah saya coba. Dan komposisi ini yang paling rondo mendekati klop. Jadi bukan antar KBR itu tak pecahkan ya. Tapi nek KBR dipecahkan jadi masalah. Misalnya separuh ada dia dan kloter 40, separuh 16 ini masalah. Apalagi kalau suami istri pecah. Bahaya. Iya, anak dan rata susah. Jadi ini memang menurut saya ya, kita perlu mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita coba, mudah-mudahan komposisi ini clear dan segera ada surat resmi pramanifestnya. Ini saya sampaikan karena waktunya sudah sangat dekat. Tinggal beberapa hari harus segera koordinasi, segera perencanaan persiapan, saya sampaikan. Ya mudah-mudahan clear seperti itu. Yang disampaikan Pak Salim itu bagus. Jadi memang kita ya apalagi Kabupaten Pekalongan, ya harus satu Kabupaten Pekalongan. Mau Indonesia juga harus satu. Disampaikan nanti kalau masuk rodo, kemudian pakai aplikasi dan ada jamaah dari manapun, kalau itu orang Indonesia jangan disingkirkan. Biar ikut masuk rodo bukan masalah. Kalau memang masih dia masuk, jangan ini bukan kelompok saya, padahal kelompok Indonesia. Mungkin dia tidak masuk karena tadi temannya masuk dia ketinggalan. Kasihan kan?
Ya intinya seperti itu Pak Salim ya. Yang lain ada Pak Dokter monggo. Terima kasih. Bapak sekalian bahwa tadi pertanyaannya belum terjawab oleh Pak Gubernur. Bagaimana cara menentukan kepala regu anggotanya yang sakit atau dalam bahasa depannya risiko tinggi? Lihat di kartu ini Pak. Nanti setiap jamaah dapat namanya kartu KKJH. Yang ada warna oranye ini berarti berisiko tinggi. Bisa karena umur, bisa karena penyakit. Nah, yang polos putih berarti sehat, tapi tetap dipantau. Sing sehat cok tambah loro, sing mari dan sing loro tambah mari. Oke, kapan ya? Nah, tinggal ini kok. Kartunya kakak sehat. Dan ini biasanya dikalungkan. Oke. Insya Allah ini yang nyetak dinas kesehatan sedang proses. Terus hasil pemeriksaan jenengan itu bagi dirangkul masuk risiko tinggi nopo boten. Ini sedang proses. Insya Allah nanti di base akan dibagikan. Di base itu dibagikan kartu KKJH. Betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Waktu masih ada 10 menit. Hanya itu Pak, hanya untuk perlengkapan data di koper Pak, yang ditulis di koper itu kan ada. Nunggu sampai sekarang itu. Makasih Pak. Ya, nanti ada apa cetakan dari Siskohat yang sampai saat ini belum terjamah. Jadi saat ini kita masih sampai pelunasan terakhir, masih terkait dengan pembuatan paspor yang belum dibuat paspor, masih terkait dengan visa pengiriman, scan dan sebagainya, kemudian terkait dengan penyusunan pramanifest. Jadi sampai hari ini belum sempat sampai ke pencetakan identitas. Pencetakan identitasnya ada 3 nanti, yang di koper besar 1, kemudian yang koper pendek 1, jangan ditulis dulu, nanti menunggu identitasnya seperti apa. Sabar, nanti sini tulis sabar. Sekarang alhamdulillah. Saya kira alhamdulillah ini menjelang jam 11, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh beberapa teman dan apa yang disampaikan semuanya nanti khususnya jamaah haji Kabupaten Pekalongan ini bisa berangkat dengan lancar, aman, berangkat sehat, bisa semuanya menjadi yang haji yang makbul. Amin ya Allah. Amin. Matur nuwun, monggo ditutup nanti wawasan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.